Ada beberapa orang yang percaya bahwa kalau ada kedutan di mata itu tandanya mau dapat duit. Syukur banget kalau memang dapat duit, tapi kenyataannya malah boro-boro dapat duit, adanya malah jadi penyakit. Hemifacial spasm adalah salah satu jenis rare disease, penyakit yang jarang ditemukan pada masyarakat. Tapi ternyata memang ada yang menderita. Pada penyakit ini terjadi kedutan dari yang ringan sampai paling berat. Ringan seperti apa? Ada kedutan di kelopak mata, kemudian bisa menjalar ke pipi, menjalar ke dagu, sampai kemudian matanya bisa menutup, bahkan otot-otot di lehernya bisa ikut tertarik. Kondisi ini tentu sangat mengganggu sekali. Mengganggu apa? Mengganggu fungsi penglihatan saat membawa kendaraan, dan yang paling penting mengganggu kepercayaan diri. Kenapa dapat terjadi? Karena ternyata terdapat penekanan pembuluh darah pada pangkal saraf facialis yang mempersarafi otot-otot pergerakan dari wajah manusia. Mengetahui seorang itu menderita hemifacial spasm, pertama kali yang paling penting adalah dengan klinis. Apa itu klinis? Tampilan dari penyakit seseorang. Jadi kita bisa melihat tuh bahwa seseorang itu matanya kedutan terus-menerus, biasanya satu sisi tidak bisa dikontrol dan kemudian bahkan sampai menutup. Nah, bukan cuma kelopak mata, bukan cuma mata, kadang-kadang menjalar sampai pipi. Sesudah kemudian kita mengetahui adanya klinis tersebut, apa yang harus dilakukan? Kita akan melakukan dua hal. Satu adalah pemeriksaan neurodiagnostik yang disebut dengan EMG otot-otot wajah, dan kedua adalah pemeriksaan MRI. Bukan sembarang pemeriksaan MRI, karena MRI adalah alat, tetapi butuh MRI dengan standar protokol khusus agar bisa mendeteksi saraf hemifacial yang sangat kecil sekali yang ditekan oleh pembuluh darah. Biasanya yang bisa menjadi pemicu penyakit ini yaitu satu, adanya kecenderungan dia hipertensi atau ada hiperkolesterol. Kenapa? Karena dengan adanya hipertensi, adanya hiperkolesterol, pembuluh darah mengalami aterosklerosis atau pengerasan dan juga mengalami penekanan yang lebih bermakna pada pangkal saraf. Ada juga dugaan beberapa tipe personality memicu munculnya penyakit ini, seperti orang-orang yang mudah panik, orang-orang yang mudah stres. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan fungsi otonom. Pada personality seperti tersebut, kadang-kadang nadinya meningkat, tekanan darahnya meningkat, sehingga tekanan pembuluh darah pada pangkal saraf juga menjadi lebih berat. Ada beberapa kondisi di mana itu menyerupai hemifacial spasm tapi bukan. Contohnya adalah blefarospasme, itu kedutan pada kedua mata saja dan itu tidak bisa dikendalikan. Sedangkan hemifacial spasme itu terjadi biasanya pada satu sisi. Apalagi yang mungkin sering disalahartikan sebagai hemifacial spasme adalah Bell's palsy. Bedanya adalah hemifacial spasme itu dia malah menutup, tidak bisa membuka, sedangkan Bell's palsy itu dia membuka, sulit menutup. Apalagi yang lainnya, ya mungkin suatu kondisi kedutan wajah lainnya akibat adanya kontraksi otot pada orang-orang yang mungkin mengalami stres, kecapean yang itu belum berat seperti hemifacial spasme. Buat penderita hemifacial spasm atau keluarga, sahabat yang menderita hemifacial spasm, jangan khawatir karena sesungguhnya penyakit ini bisa diatasi. Pengobatan utama dari penyakit ini adalah dengan dilakukan operasi secara mikroskopik, artinya menggunakan mikroskop canggih dengan alat-alat khusus untuk memisahkan pembuluh darah yang menekan. Untuk pasien-pasien yang belum siap untuk dioperasi atau kondisi badannya tidak memungkinkan untuk dioperasi, terdapat modalitas lain yaitu penyuntikan botox atau dengan radiofrekuensi memanaskan cabang saraf fasial yang keluar di belakang telinga. Demikian pembahasan mengenai kedutan wajah atau yang kita kenal dengan hemifacial spasm. Saya Dr. Mustaqim Prasetya, spesialis bedah saraf. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.